أن قلوب جميع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما صح بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أزمة الأمور طوع تدبيره وتسخيره سارع إلى الالتجاء إليه وصدق التوكل عليه والاعتصام به ليقيه شر نفسه ويعيذه مما يسخطه ويهديه إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه في حق الصحابة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا جاءت السنة بأدعية كثيرة تحث على الاعتصام بالله في الأمور كلها، منها دعاؤه: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Bawaidul Khalas minadz Dzunub, faktor-faktor yang membantu seorang untuk menjauhi dosa dan maksiat. Dan kita telah sampai pada faktor yang ke-16. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, faktor ke-16 yaitu seseorang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah zat yang hati-hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga segala kendali, segala urusan berada di kedua tangannya, dan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan selalu berdoa, selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi seseorang mendapatkan waktu itu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai waktu-waktu yang pada waktu-waktu tersebut turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah untuk mencari waktu-waktu tersebut dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup aurat kalian dan mengamankan rasa takut kalian. Dan dengan selalu berusaha berdoa mencari waktu-waktu turun rahmat tersebut, bisa jadi seorang mendapatkan waktu tersebut, yang mana waktu itu tidaklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Maka barang siapa yang diberikan taufik untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan pengabulan dari doa-doa tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, laulam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kaffika ma awwattani talaba. Kalau bukan karena engkau menginginkan aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan aku minta dari kemuliaanmu, dari kedermawananmu, maka engkau tidak akan membiasakan aku untuk selalu meminta. Dan janganlah seorang merasa takut, merasa sedih dengan keadaannya pada saat ini, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bermuamalah dengan hamba-hambanya dengan cara yang tidak seperti dengan cara makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un fi sifati, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menghalangi seorang dari sesuatu kecuali Allah ingin memberinya. Tidaklah Allah membuatnya sakit kecuali Allah ingin menyembuhkannya. Tidaklah Allah membuat dia fakir kecuali Allah ingin memberikannya kekayaan. Tidaklah Allah mematikannya kecuali Allah ingin menghidupkannya. Dan tidaklah Allah mengeluarkan kedua bapak manusia, kedua orang tua manusia dari surga kecuali Allah ingin mengembalikan keduanya dalam keadaan yang lebih sempurna. Sebagaimana dikatakan, ya Adam la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka khalaqtuha wa sa'u'iduka ilaiha. Wahai Adam,
janganlah engkau merasa sedih dengan perkataanku kepadamu, ukhruj minha, keluarlah kamu dari surga, karena sungguhnya untukmulah aku ciptakan surga dan aku akan mengembalikanmu kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada hambanya dengan cara mengujinya, memberinya dengan cara menghalanginya, memberinya kesehatan dengan cara memberinya penyakit. Dan janganlah seseorang merasa sedih dalam keadaan yang menimpanya, kecuali keadaan tersebut yaitu keadaan yang membuat Allah murka dan membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara ke-16, faktor membantu seorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu senantiasa berdoa dan kembali kepada zat yang di tangannya segala sesuatu. Karena seorang hamba yang mengetahui bahwasanya hati seluruh manusia, seluruh hamba berada di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya, sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan bahwasanya kendali segala perkara, segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah seorang hamba selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kembali berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah melindunginya dari keburukan jiwanya, dan agar Allah melindunginya dari apa yang Allah murkai, dan agar Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Akan tapi Allah yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian, dan Allah yang membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Juga dalam sunnah Rasulullah SAW terdapat banyak doa yang menganjurkan kita untuk senantiasa kembali beriktisam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara yang kita lakukan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik, akhlak yang terbaik, yang tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak terbaik tersebut kecuali Engkau, dan palingkanlah aku dari keburukan perangai yang tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, al-i'tisam billah wa tawakkul alaihi huwal 'umdatu fil hidayah. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah dan menjadi bekal seorang untuk menjauhi segala dosa dan menjadi sarana kan petunjuk dan jalan yang lurus, serta sarana seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 17 أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل العليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها
وهممها وأعمالها إلى أعلى والنفوس السافلة إلى أسفل. هذا الأمر السابع من بواعث ترك الذنوب وهو التيقظ لجاذب الخير والشر، فكل عبد فيه جاذبان متضادان، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى وهناك جاذب آخر يجذبه إلى أسفل سافلين كالنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء. فإذا سار العبد مع جاذب الخير أفلح ونجح، وأما إذا تبع جاذب الشر هلك والعياذ بالله. فإن علم هذا فالواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يتيقظ وينظر في جاذب الخير فيلزمه، وأن ينأى ويربى بنفسه أن يسلك خلف جاذب الشر والغواية، لأن المرء سيحشر مع من أحب كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor ke-17 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu seorang hamba hendaklah selalu mengetahui bahwasanya ada dua perkara yang saling berlawanan, dua hal yang tarik-menarik, dan ini adalah ujian bagi dia. Perkara yang pertama yaitu perkara yang menariknya kepada tempat yang tinggi sehingga dia menjadi orang yang mulia, dan perkara yang kedua yaitu perkara yang selalu menarik dia kepada hal-hal yang rendah. Dan seorang hamba apabila ia tunduk kepada yang menarik dia untuk naik, maka akan tinggi derajatnya sampai dia berada di derajat yang sangat tinggi. Dan apabila dia selalu tunduk kepada perkara yang menariknya kepada hal yang maksiat, maka ia akan turun derajatnya sampai dia berada di tempat yang paling rendah. Dan apabila seorang ingin mengetahui apakah dia selalu naik atau selalu turun, maka hendaklah ia melihat ruhnya di muka bumi ini. Apabila ruh tersebut telah berpisah dengan badannya, maka ia akan naik ke atas jika selama di dunia dia selalu mengikuti tarikan yang pertama. Karena seseorang bersama dengan orang yang ia cintai secara tabiat, secara akal, dan setiap orang yang suka terhadap sesuatu maka ia akan selalu mengikuti perkara tersebut, dan setiap orang selalu mengamalkan apa yang ia sukai. Allah Ta'ala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Setiap orang beramal sesuai dengan keadaannya. Hati-hati yang mulia akan selalu tertarik untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang rendah akan selalu melakukan perkara-perkara yang hina. Ini adalah perkara ke-17 yang menjadi faktor seseorang yang dapat membantu seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu dia selalu sadar bahwasanya ada dua hal yang selalu tarik-menarik, dua hal yang berlawanan, yaitu kebaikan dan keburukan. Dan setiap hamba akan selalu ditarik untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Tarikan kebaikan yang mengajaknya untuk tinggi derajatnya, dan sebaliknya ada juga ajakan yang selalu mengajaknya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jiwa yang mengajak kepada keburukan, syaitan, teman-teman buruk. Dan apabila seorang hamba selalu mengikuti ajakan-ajakan kebaikan, dia akan menang, dia akan sukses. Sebaliknya, jika dia mengikuti ajakan keburukan, dia akan binasa wal iyadu billah. Maka jika telah diketahui hal ini, maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal tersebut dan melihat ajakan-ajakan kepada kebaikan, dan ia terus mengikutinya, dan hendaklah ia menjauhi ajakan-ajakan kepada keburukan yang membinasakannya. Dan setiap orang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai, sebagaimana tertera dalam hadis sahih dari Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan bersama dengan apa yang ia cintai. Qala الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 18 أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع،
فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث، فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا في حصول المغل. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول رحمة، كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها، بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل، ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو زال ذلك المانع لسار إليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجذبة سكر وسد كثير، فصاحبها يشكو الجد والنهر إلى جنب أرضه. هذا هو الأمر 18، وهو في التخلية قبل التحلية. فبين المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة، وهي أن تفريغ القلب من درن الشرك والبدعة والمعصية شرط لحصول الخير والبركة. وضرب رحمه الله لذلك مثلا محسوسا، وهو أن من أراد أن يزرع زرعا فعليه أولا أن ينقي الأرض من الأدران ويهيئها للزراعة، فإنه بعد ذلك ستكون أرضا صالحة للإنبات والإثمار، وعليه أن يتعاهد النبات وأن يحميه مما يضره، فيبعد عنه النباتات والحشرات المؤذية والتي قد تنخر فيه وتمرضه، وبذلك يسلم له زرعه وينمو خير نماء. فهكذا يجب أن يكون حال المؤمن، فيجتهد أولا بتنقية قلبه وتصفية من أنواع الشرك والمعاصي ليعمر الإيمان في قلبه ويثمر، ثم يجتهد بعد ذلك بتعاهد هذا الإيمان وتصفيته مما قد يشوب من الذنوب والمعاصي، فيبادر إلى التوبة والاستغفار والتخلص منها بالإقلاع عنها، ليزداد الإيمان نموا في قلبه وتنزل عليه الرحمات والبركات. Pemirsa dan pendengar raja, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ke-18 yang dapat membantu seorang meninggalkan dosa dan maksiat, yaitu hendaklah seorang hamba mengetahui bahwasanya mengosongkan hatinya dari segala kotoran adalah syarat turunnya rahmat kepada hati tersebut, dan membersihkannya dari segala kotoran adalah syarat kesempurnaan suatu hati. Dan ketika seorang tidak mengosongkan hatinya, maka tidak akan turun rahmat kepada tempat tersebut. Dan apabila ia kosongkan sampai kemudian turun rahmat kepadanya, akan tapi belum dibersihkan dari kotoran-kotoran, maka tidak akan tumbuh kebaikan dalam hati tersebut. Bahkan bisa jadi kotoran itu justru menguasai hatinya. Dan seperti seorang yang ingin menanami suatu tanaman di kebunnya, kemudian ia menyiapkan tumbuhan tersebut, ia menanam benih di tanah tersebut, kemudian menunggu turunnya hujan. Apabila seorang hamba telah membersihkan hatinya, mensucikannya dari segala kotoran, kemudian ia menanam dalam hatinya benih-benih zikir,
benih-benih mahabbah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menunggu angin-angin rahmat dan menunggu turunnya hujan-hujan rahmat pada waktunya, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang baik, sebagaimana harapan dia akan semakin besar ketika ia meminta permintaannya di waktu-waktu yang di waktu tersebut turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat tersebut kemungkinan besar akan turun terutama ketika di waktu-waktu hati-hati berkumpul, dan ketika para manusia berkumpul di suatu waktu seperti ketika berada di Arafah, atau di waktu istisqa, atau di waktu hari Jumat. Karena ketika seorang berkumpul, maka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin mudah. Sebagaimana seorang selalu berusaha untuk mencari sebab agar sesuatu itu terjadi. Akan tapi seorang hamba dikarenakan kebodohan dia selalu melihat perkara yang nampak dan tidak melihat perkara yang tidak nampak. Dia hanya beriman, mempercayai sesuatu yang kelihatan. Karena disebabkan kezalimannya, dia selalu mengutamakan sesuatu yang kelihatan. Padahal seorang hamba jika mengosongkan hatinya, membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang merusak hati tersebut, maka hati tersebut akan menjadi bersih. Dan sungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalangi turun kepada seorang hamba kecuali disebabkan karena ada penghalang yang ada di hati hamba tersebut. Perhatikan keadaan sebuah sungai yang mengalir dan mengairi tanah-tanah yang ada di dekat sungai tersebut. Akan tapi ketika ada tanah yang terhalangi oleh suatu penghalang yang besar, yang sulit untuk dimasuki oleh air sungai tersebut, maka pemilik tanah tersebut akan merasa heran kenapa tanahnya kering padahal air sungai mengalir di sampingnya. Ini adalah faktor ke-18 yang menjadi sebab yang dapat membantu seorang menjauhi perkara dosa dan maksiat, yaitu membersihkan dirinya sebelum menghiasinya dengan amal saleh. Pengarang kitab ini rahimahullah menjelaskan kaidah yang sangat penting, yaitu seorang hendaklah mensucikan hatinya dari segala kotoran syirik, kotoran bid'ah, dan kotoran maksiat. Karena membersihkan hati dari kotoran bid'ah, syirik, dan maksiat adalah syarat untuk mendapatkan kebaikan dan berkah. Kemudian beliau memberi perumpamaan yang nampak, yaitu seorang yang ingin menanam satu tanaman, hendaklah ia membersihkan tanahnya terlebih dahulu dari kotoran dan menyiapkannya untuk ditanami. Kemudian setelah itu barulah tanah tersebut siap untuk menumbuhkan tanaman dan membuahkan hasil. Kemudian setelah hal tersebut ia lakukan, ia pun harus memperhatikan tanaman yang ia tanam dan melindunginya dari segala yang merusaknya, melindunginya dari tanaman-tanaman dan hama-hama yang mengganggunya, yang mana hama-hama tersebut bisa jadi merusak bahkan mematikan pohon tersebut. Apabila ia telah melakukan hal ini, maka tanamannya akan tumbuh dengan baik. Begitu pula keadaan seorang yang beriman, hendaklah ia selalu bersungguh-sungguh untuk mensucikan dirinya, membersihkannya dari segala jenis syirik dan maksiat agar iman tumbuh di dalam hatinya dan berbuah. Kemudian setelah itu dia berusaha menjaga keimanan tersebut, membersihkannya dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat dengan cara berusaha bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat agar imannya terus bertambah dalam hatinya dan rahmat serta berkah Allah turun kepadanya. بقي 2 من البواعث الخلاص من الذنوب نكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Tersisa 2 faktor yang dapat membantu seorang meninggalkan dosa dan maksiat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya dan kita buka sesi tanya jawab.